Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Jaya dari kelas 4 dengan NIM 64241502 Prodi Manajemen BSI Cengkareng. Di kesempatan kali ini saya akan membahas artikel anti korupsi. Untuk judul yang saya ambil dari tema tersebut adalah kasus korupsi besar di Indonesia dan pelajaran apa yang bisa dipetik. Sebelum kita masuk ke salah satu korupsi besar di Indonesia, saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Korupsi adalah salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam konteks hukum, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti suap, penggelapan dana, pemerasan yang merugikan keuangan negara serta masyarakat. Salah satu korupsi besar di Indonesia yang saya ambil adalah skandal penggandaan kartu tanda penduduk elektronik atau iktp yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Untuk kasus korupsi ini melibatkan anggaran sebesar 5,9 triliun, bahkan menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Beberapa pejabat tinggi negara termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto terlibat dalam praktik korupsi ini. Modus operasi yang digunakan dalam kasus ini termasuk suap dan manipulasi anggaran memperkaya diri sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya sistem penggandaan publik terhadap praktik korupsi. Dampak dari korupsi iktp sangat luas dan merugikan beberapa aspek di kehidupan masyarakat. Ada 3, salah satunya pengalian dana pabrik. Proyek ini menunjukkan bagaimana korupsi itu dapat mengalihkan dana pabrik yang seharusnya uang itu digunakan untuk layanan kesehatan serta pendidikan. Yang kedua, merusak kepercayaan publik. Kasus ini menjadi kendala bagi masyarakat agar tidak percaya terhadap pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap publik ketika masyarakat melihat pejabatnya terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan. Yang ketiga, ada kerugian finansial. Kerugian finansial yang berkontribusi dapat meningkatkan utang negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam berinvestasi untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Peran hukum di Indonesia di dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia dinaungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi dalam kasus iktp tersebut. KPK berhasil menangkap pelaku kunci dan membawa mereka ke pengadilan. Namun tantangan yang dihadapi KPK termasuk intervensi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang berusaha melindungi pelaku korupsi iktp ini. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan pelaku korupsi ini mendapatkan hukuman yang setimpal, dan pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah untuk memerangi kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dalam proses penggandaan barang, dan memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini agar masyarakat di masa depan terhindar dari atau setidaknya mengurangi angka korupsi di masa depan. Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus korupsi ini adalah pentingnya penegakan hukum yang tegas serta penerapan langkah-langkah preventif yang telah terbukti di negara lain dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan anti korupsi. Di Indonesia, kita berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik-praktik di masa depan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat. Baik, itu saja video artikel anti korupsi
agar bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.